Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aswita Amir, salah satu dosen di jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Makassar, dan saya juga adalah seorang konselor menyusui. Selamat datang pada kelas Ibu virtual, di mana kelas ini merupakan rangkaian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Makassar bekerja sama dengan dosen jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Makassar. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang mengapa menyusui penting. Keuntungan menyusui lebih dari sekedar keuntungan memberikan air susu ibu atau ASI kepada bayi. Menyusui dapat menguntungkan seluruh keluarga secara emosional maupun ekonomi dan melindungi kesehatan ibu dengan beberapa cara. Keuntungan bayi yang memperoleh ASI adalah ternyata ASI mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan bayi dengan jumlah yang tepat. ASI mudah dicerna dan digunakan secara efisien oleh tubuh bayi. ASI melindungi terhadap infeksi yang sangat penting bagi bayi yang baru lahir. Kemudian ASI juga memberikan keuntungan jangka panjang pada kesehatan, seperti mengurangi terjadinya risiko obesitas dan alergi. Keuntungan lain menyusui adalah membantu ibu dan bayi mengembangkan hubungan yang erat dan penuh kasih atau bonding, membantu perkembangan bayi, dapat membantu menunda kehamilan baru, melindungi kesehatan ibu dengan berbagai cara, yaitu menyusui membantu rahim kembali ke ukuran semula, sehingga hal ini akan membantu mengurangi terjadinya perdarahan dan membantu mencegah terjadinya anemia pada ibu menyusui. Menyusui juga mengurangi risiko kanker ovarium dan mungkin juga kanker payudara pada ibu serta diabetes tipe 2. Keuntungan lain menyusui adalah ASI lebih murah dari susu formula. Termasuk dalam hal ini adalah biaya kesehatan bayi yang diberi ASI ternyata lebih rendah dibandingkan bayi-bayi yang mendapat susu formula. ASI juga tidak menghasilkan bahan limbah, jadi lebih baik untuk lingkungan dibandingkan susu formula. Zat gizi dalam ASI dibandingkan dengan susu hewan. Pada grafik ini membandingkan zat gizi yang terdapat di dalam ASI, susu sapi, dan formula bayi. Kalau kita perhatikan, semua jenis susu ini mengandung lemak, di mana lemak merupakan zat gizi yang memberikan sekitar setengah dari energi yang dibutuhkan oleh bayi manusia atau bayi hewan. Ketiga susu ini juga mengandung protein yang berfungsi untuk pertumbuhan, dan ketiganya juga mengandung gula susu yang biasa disebut laktosa, di mana gula susu ini juga memberi energi. Grafik ini membandingkan zat gizi yang terdapat di dalam ASI
ASI, susu sapi, dan formula bayi. Kalau kita perhatikan, ternyata semua jenis susu ini mengandung lemak. Lemak adalah zat gizi yang memberikan sekitar setengah dari energi yang dibutuhkan oleh bayi manusia atau bayi hewan. Ketiga jenis susu ini juga mengandung protein yang berfungsi untuk pertumbuhan, mengandung gula susu yaitu laktosa yang memberikan energi pada bayi manusia atau bayi hewan. Pada beberapa komunitas ada juga jenis susu hewan yang biasa diberikan seperti susu kambing. Tapi ternyata terdapat perbedaan susu dari hewan yang berbeda pula. Jadi setiap hewan yang berbeda atau mamalia yang berbeda, kandungan susunya juga berbeda. Tetapi secara umum yang disampaikan di sini pada slide ini adalah susu hewan, berlaku untuk semua susu hewan. Nah, sekarang kita perhatikan pada jumlah protein. Kalau kita lihat, susu sapi mengandung lebih banyak protein dibandingkan air susu ibu, di mana kita ketahui bahwa protein adalah zat gizi yang penting. Ya. Jadi kalau kita lihat, mungkin kita berpikir bahwa lebih banyak protein pasti lebih baik. Akan tetapi, sapi dan hewan lainnya tumbuh lebih cepat daripada manusia. Maka wajarlah jika kandungan proteinnya tinggi, karena mereka memerlukan susu dengan konsentrasi protein yang lebih tinggi. Sulit bagi ginjal bayi manusia yang belum sempurna untuk membuang kelebihan sisa-sisa protein dari susu hewan. Jadi kalau bayi manusia diberi susu hewan, maka ginjalnya akan kesulitan bekerja untuk membuang sisa-sisa protein tersebut karena kebutuhannya memang lebih sedikit dibandingkan susu hewan. Kemudian kita lihat perbedaan jumlah protein pada susu formula dengan susu lainnya. Di sini kita lihat bahwa susu formula mengandung lebih sedikit protein daripada susu sapi, namun sedikit lebih banyak dari ASI. Susu formula mungkin dibuat dari susu hewan atau dari kacang kedelai dan minyak nabati. Jumlah protein pada susu formula itu ternyata disesuaikan, jadi sudah lebih mendekati ASI. Walaupun sudah disesuaikan, kandungan protein susu formula dibuat lebih mendekati ASI, ternyata kualitasnya sangat berbeda dan jauh dari sempurna untuk diberikan kepada bayi. Selanjutnya kita melihat perbedaan jumlah laktosa yang terdapat di dalam ASI dengan susu sapi. ASI mengandung lebih banyak laktosa dibandingkan susu sapi. Nah, ternyata bayi membutuhkan laktosa lebih banyak untuk otaknya yang sedang tumbuh. Nah, untuk membuat formula agar mirip dengan ASI, maka gula harus ditambahkan. Terkadang gula lain seperti sukrosa ditambahkan, bukannya laktosa. Sukrosa kurang cocok untuk bayi dan bisa menyebabkan karies gigi pada anak. ASI juga mengandung oligosakarida yang merupakan rantai pendek dari molekul gula. Zat ini ternyata memiliki fungsi anti-infeksi yang penting. Protein berbagai jenis susu berbeda kualitasnya, demikian juga kuantitasnya. Grafik ini menunjukkan bahwa
Sebagian besar protein dalam susu sapi adalah kasein. Ternyata kasein ini yang di dalam perut bayi akan membentuk gumpalan tebal dan sulit dicerna. Pada ASI, kandungan kaseinnya lebih sedikit dan kasein tersebut membentuk gumpalan yang lebih lembut dan mudah dicerna. Protein yang mudah larut atau protein whey juga berbeda. ASI mengandung alfa-laktalbumin dan susu sapi mengandung beta-laktoglobulin. Di ASI banyak protein whey yang mengandung protein antiinfektif seperti imunoglobulin A atau IgA dan laktoferin, di mana ini membantu melindungi bayi terhadap infeksi. Susu sapi dan formula tidak mengandung jenis protein antiinfektif yang melindungi bayi. Bayi yang diberi susu sapi atau susu formula mungkin akan mengalami intoleransi terhadap protein yang ada di dalamnya seperti beta-laktoglobulin. Mereka mungkin akan mengalami diare, sakit perut, ruam, dan gejala lainnya. Diare ini bisa menetap atau persisten yang dapat menyebabkan terjadinya malnutrisi. Bayi yang diberi makanan buatan juga lebih mungkin mengalami alergi yang dapat menyebabkan eksim atau asma. Bayi juga mungkin mengalami intoleransi atau alergi setelah diberi sedikit saja susu formula pada hari-hari pertama kehidupannya. Bayi juga mungkin mengalami intoleransi atau alergi setelah diberi sedikit saja susu pada hari-hari pertama kehidupannya. Susu hewan dan susu formula mungkin kekurangan asam amino sistein. Sementara susu formula mungkin kekurangan taurin yang dibutuhkan bayi baru lahir, khususnya yang berguna untuk pertumbuhan otak. Sekarang taurin juga kadang ditambahkan ke dalam susu formula. Protein antiinfektif dalam ASI mencakup laktoferin, di mana laktoferin juga ini yang akan mengikat zat besi dan mencegah pertumbuhan bakteri yang membutuhkan zat besi dan juga bisa membunuh bakteri, virus, dan kandida. Dan lisozim yang membunuh bakteri dan juga antibodi atau imunoglobulin yang menghentikan terjadinya infeksi bakteri pada bayi. Faktor antiinfektif penting lainnya termasuk faktor bifidus yang mengandung pertumbuhan Lactobacillus bifidus L. Faktor antiinfektif penting lainnya termasuk faktor bifidus yang mengandung pertumbuhan Lactobacillus bifidus. Lactobacillus bifidus mencegah pertumbuhan bakteri berbahaya dan menyebabkan tinja bayi yang diberi ASI berbau seperti yogurt. ASI juga mengandung faktor antivirus dan faktor antiparasit. Jumlah lemak pada susu sapi dan ASI hampir sama, tetapi terdapat perbedaan yang penting pada kualitas lemak di berbagai jenis susu yang berbeda. Kita lihat di sini bahwa ASI mengandung asam lemak esensial yang tidak terdapat di dalam susu sapi. Asam lemak esensial ini dibutuhkan untuk pertumbuhan otak dan mata bayi serta kesehatan pembuluh darah. Asam lemak esensial terkadang ditambahkan ke dalam susu formula, namun tidak pasti apakah tubuh bayi menggunakannya seperti pada asam lemak esensial yang terdapat di dalam ASI. Jadi memang ditambahkan, cuma tidak ada kepastian apakah asam lemak itu digunakan atau tidak. Selain itu, ASI juga mengandung enzim lipase
Ya, enzim lipase ini membantu mencerna lemak. Enzim ini tidak terdapat di dalam susu hewan ataupun susu formula lainnya. Jadi lemak yang terdapat di dalam ASI dicerna lebih sempurna dan digunakan lebih efisien oleh tubuh bayi dibanding lemak yang terdapat di dalam susu sapi atau susu formula. Tinja bayi yang diberi susu formula biasanya lebih keras dan kental daripada bayi yang disusui. Hal ini sebagian terjadi karena tinja bayi yang diberi susu formula mengandung lebih banyak makanan dan lemak yang tidak dapat dimanfaatkan di dalam tubuh bayi sehingga dibuang. Grafik ini membandingkan jumlah vitamin dalam ASI dan susu sapi. Jadi perbandingan pada grafik ini menunjukkan bahwa ASI mengandung lebih banyak vitamin ketimbang susu sapi. ASI mengandung banyak vitamin A dan C. Bahkan ASI dapat mensuplai vitamin A sebanyak yang diperlukan anak bahkan sampai tahun kedua usia anak tersebut. Nah, sedangkan susu sapi banyak mengandung vitamin B, namun tidak mengandung vitamin A dan vitamin C sebanyak yang ada di dalam ASI. Sedangkan susu formula memiliki vitamin yang cukup untuk kebutuhan bayi karena memang sudah ditambahkan vitamin-vitamin tersebut ke dalam susu formula. Nah, jika kita mendapati seorang ibu yang kebiasaan makannya tidak baik, kemungkinan kita berpikir bahwa kemungkinan dapat menyebabkan kekurangan vitamin di dalam ASI-nya, maka kita bisa menyarankan ibu tersebut untuk memperoleh tambahan berupa Selanjutnya adalah zat besi di dalam susu. Zat besi ini penting untuk mencegah anemia. Beberapa jenis susu sama-sama mengandung zat besi dalam jumlah yang sangat sedikit, yaitu sekitar 50-70 mikrogram per 100 ml atau 0,5-0,7 mg per liter. Namun ternyata walaupun jumlahnya sama, ada perbedaan yang penting, yaitu dari segi penyerapannya. Pada susu sapi itu hanya sekitar 10% zat besi yang dapat diserap. Namun sekitar 25-50% zat besi dari ASI itu dapat diserap dalam tubuh bayi. Bayi yang diberi susu sapi mungkin tidak mendapat cukup zat besi dan mereka sering menderita anemia. Bayi yang disusui eksklusif mendapatkan cukup zat besi dan mereka terhindar dari anemia kekurangan zat besi setidaknya sampai usia 6 bulan, bahkan seringkali lebih dari itu. Nah, untuk bayi yang lahir cukup bulan itu mendapatkan cukup zat besi yang mereka butuhkan melalui plasenta. Jadi mungkin teman-teman pernah mendengar atau nanti bisa mendiskusikan dengan fasilitas kesehatan atau tenaga kesehatan pada saat persalinan, yaitu penundaan pemotongan tali plasenta. Jadi pemotongan tali plasenta yang diakhirkan atau ditunda biasanya sekitar 2 menit atau ketika tali plasenta ini berhenti berdenyut, ya. Ini menyebabkan jumlah zat besi yang mengalir ke bayi itu akan lebih banyak. Jadi ternyata penundaan pemotongan tali plasenta ini bisa membantu mengurangi kejadian anemia. Ya, jadi cadangan zat besi yang diperoleh oleh bayi itu menjadi lebih banyak. Dengan zat besi dari ASI akan cukup untuk 6 bulan pertama kehidupannya. Sedangkan bayi yang prematur dan BBLR mungkin perlu tambahan suplemen. Nah, beberapa merek susu formula itu menambahkan zat besi. Akan tetapi zat besi tersebut tidak diserap dengan baik. Nah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan bayi
susu formula perlu ditambahkan zat besi dalam jumlah yang besar untuk memenuhi kebutuhan bayi dan melindungi dari anemia. Nah, tetapi akibatnya jika penambahan zat besi yang dalam jumlah yang besar ternyata bisa mempermudah pertumbuhan beberapa jenis bakteri yang mungkin meningkatkan peluang berbagai infeksi seperti meningitis dan septikemia. Manfaat menyusui berikutnya adalah perlindungan terhadap infeksi. Jadi ASI itu ternyata bukan sekedar makanan untuk bayi, tetapi ASI adalah cairan hidup yang melindungi bayi dari infeksi. Nah, pada tahun pertama atau lebih pada kehidupan bayi, sistem kekebalan bayi itu belum sempurna berkembang dan tidak bisa melawan infeksi seperti halnya pada anak yang lebih besar atau orang dewasa. Maka pada masa itu bayi memerlukan perlindungan dari ibunya. Kita ketahui bersama bahwa ASI mengandung sel-sel darah putih dan sejumlah faktor antiinfektif yang membantu melindungi bayi dari infeksi. ASI juga mengandung antibodi terhadap berbagai infeksi yang pernah dialami ibu sebelumnya dan terhadap bakteri yang ada di lingkungannya. Nah, perlindungan ini sangat penting segera setelah bayi lahir dan sepanjang periode menyusui. Nah, gambar ini menunjukkan cara istimewa di mana ASI mampu melindungi bayi terhadap infeksi-infeksi baru yang mungkin diderita ibunya atau dari lingkungan keluarga saat ini. Saat ibu terinfeksi, maka sel-sel darah putih di dalam tubuhnya akan menjadi aktif dan menciptakan antibodi terhadap infeksi tersebut untuk melindungi tubuh ibu. Sebagian dari sel-sel darah putih tersebut mengalir ke payudara ibu dan membentuk antibodi yang kemudian dikeluarkan bersama ASI untuk melindungi bayi. Jadi bayi juga mendapat antibodi. Nah, mekanisme ini juga terjadi pada ibu yang terkonfirmasi mengalami COVID-19. Makanya sampai saat ini rekomendasi WHO, ibu yang terkonfirmasi menderita COVID-19 itu masih dianjurkan untuk terus menyusui. Jadi belum menjadi indikasi medis untuk menghentikan menyusui. Nah, berdasarkan mekanisme tersebut di atas, maka bayi sebaiknya tidak dipisahkan dari ibu pada saat ibu terserang infeksi, karena ASI akan melindungi bayi terhadap infeksi tersebut. Nah, sedangkan susu formula adalah zat mati yang tidak mengandung sel-sel darah putih atau antibodi dan faktor-faktor antiinfeksi lainnya. Dengan demikian, fungsi perlindungan terhadap infeksi itu sangat kecil. Imunoglobulin utama di dalam ASI adalah imunoglobulin A, itu sering disebut sekretory imunoglobulin A atau SIGA. Nah, zat ini dikeluarkan di dalam payudara ke dalam ASI sebagai respon terhadap infeksi ibu. Ini berbeda dari imunoglobulin lain, yaitu misalnya imunoglobulin G yang dibawa dalam darah. Nah, ASI juga mengandung banyak faktor infeksi lainnya. Pada slide ini kita bisa melihat tabel yang meringkas perbedaan antara ASI, susu sapi, dan susu formula. Kita dapat melihat bahwa tiap zat selalu ada di dalam ASI dengan jumlah yang tepat dan kualitas yang optimal. Pada susu sapi dan susu hewan lainnya,
Beberapa zat ada dalam jumlah yang tidak tepat atau mungkin tidak ada sama sekali, dan juga dengan kualitas yang tidak tepat. Pada susu formula, jika dibandingkan dengan susu hewan, jumlah dari zat-zatnya sudah disesuaikan agar lebih cocok dengan manusia, namun kualitasnya tetap tidak tepat. Jadi merupakan hal yang mustahil ya, atau tidak mungkin untuk menambahkan antiinfeksi atau faktor pertumbuhan ke dalam susu formula. Nah, kita mengetahui bahwa di Indonesia ini banyak sekali variasi-variasi jenis susu formula ya, tetapi secara umum semua sama dengan yang ditampilkan pada tabel ini. Slide ini menunjukkan variasi komposisi di dalam ASI, di mana ternyata komposisi ASI itu tidak selalu sama. Komposisinya bervariasi menurut usia bayi dan variasi dari awal hingga akhir menyusui. Komposisinya juga bervariasi di antara waktu menyusui dan mungkin berbeda pada waktu yang berbeda hari itu juga. Grafik ini menunjukkan beberapa variasi utama dari komposisi ASI. Kita lihat kolostrum itu adalah ASI khusus yang ibu hasilkan pada beberapa hari pertama setelah persalinan. Beberapa ibu mengeluarkan kolostrum sebelum melahirkan. Jumlahnya sedikit dan kental, berwarna kekuningan atau jernih. Setelah 2-3 hari, payudara mulai mengeluarkan ASI dalam jumlah yang lebih banyak, dan payudara sudah mulai terasa penuh, keras dan berat. Sebagian orang menyebut kondisi ini adalah tanda ASI-nya sudah keluar. Awalnya ASI ini disebut ASI peralihan, dan setelah 2 minggu disebut ASI matang. Kita melihat di sini ada perbedaan antara kolostrum dan ASI matang ya. Kolostrum lebih banyak mengandung protein dibandingkan ASI matang. Sebagian besar protein tambahan ini adalah imunoglobulin. ASI juga selalu berubah dari awal ke akhir dalam satu kali kegiatan menyusui. ASI yang keluar pada pertama kali disebut ASI awal, dan ASI yang keluar belakangan disebut ASI akhir. Ini dalam satu periode menyusui ya, atau dalam satu kali menyusui. Nah, kita lihat pada ASI awal dan ASI akhir ini ternyata ada perbedaan. ASI akhir mengandung lebih banyak lemak dibandingkan susu awal. Bayi akan mendapatkan lebih banyak energi dari susu akhir ini ya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa susu awal dan susu akhir ini keluar pada satu kali proses menyusui. Itulah tadi materi mengapa menyusui penting sesi pertama. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan dituliskan di kolom komentar atau bertanya pada grup WhatsApp kelas ibu virtual. Untuk kelanjutan sesi ini, kita akan menyimak pada lanjutan sesi mengapa menyusui penting bagian kedua.